Universitas Pasir Pengarayan. Hari ini kami mau membuat tugas telah kurikulum. Jadi kami di sini membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia ini. Merdeka adalah sebuah program pengembangan kurikulum pendidikan yang dirancang dan diimplementasikan di Indonesia. Program ini diluncurkan pada tahun 2021 oleh Kemendikbudristek dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui pendekatan yang konseptual, inklusif, dan berpusat pada siswa. Di mana tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh para pesertanya. Strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Nah, tidak hanya strategi, namun di dalam kurikulum merdeka juga menggunakan media pembelajaran, di mana media ini dapat kita jalankan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada film atau tontonan, yang kedua ada media yang berasal dari alam, yang ketiga itu ada media buatan hasil karya anak atau guru, yang keempat ada media audio dan visual, serta yang kelima ada media yang berbasis teknologi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik pembahasan utama, yaitu apa itu komponen-komponen Merdeka Belajar. Komponen Merdeka Belajar yang pertama yaitu komponen konstruktivisme, di mana komponen ini adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun sesuatu kegiatan yang pernah dipelajari. Metode pembelajaran integrasi adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analitis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Komponen lain dalam program Merdeka Belajar adalah bertanya. Dalam hal ini, siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pelajaran, konsep, atau hal-hal yang tidak dipahaminya. Namun, tidak hanya siswa, guru juga harus bisa terampil dalam bertanya agar bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran akan membosankan jika guru berjam-jam hanya menjelaskan materi. Selanjutnya metode pembelajaran yang keempat yaitu dikenal dengan nama learning community. Nah, apa sih learning community? Nah, di sini learning community atau disebut juga dengan komunitas pembelajaran merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa, di mana di sini siswa itu dituntut lebih aktif dengan memegang peran masing-masing untuk saling bertukar pengetahuan dalam komunitas belajar. Komponen yang kelima yaitu modeling. Dalam modeling ini, jika biasanya guru dianggap sebagai role model dalam pembelajaran, kini dalam Merdeka Belajar, guru sebagai fasilitator yang akan melibatkan peserta didik dalam kegiatan kemampuan serta pengetahuan yang Refleksi dalam pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru pada guru peserta didik dan oleh peserta didik kepada guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, kesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir ada komponen authentic assessment, di mana apabila proses belajar mengajar telah dilakukan, maka saatnya memberikan penilaian terhadap capaian siswa selama di sekolah, baik dari segi kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Setiap kegiatan memiliki acuan penilaian yang berbeda-beda. Bahkan perbedaan penilaian ini juga terdapat di setiap jenjang sekolah. Oleh karena itu, penilaian tidak boleh disamakan, mengingat beberapa kriteria yang harus dilewati sehingga peserta didik layak dinyatakan lulus maupun tidak lulus di dalam pendidikan. Oke guys, jadi hari ini ceritanya kami mau tarik 3 ke rektorat.
gambarannya. 4. 3, 2, 1. Selanjutnya Lebih naikin lagi ya, Mir.